selagi kita belum berhenti di dunia. Saya katakan pergumulan hidup dan tantangan hidup tidak pernah berhenti selagi kita belum berhenti di dunia. Maksudnya selagi kita masih ada di dalam dunia, pergumulan itu selalu datang. Tapi kita lihat firman Tuhan jawaban untuk kita hari ini. Saya ambil dalam Roma 8 ayat 31 sampai ayat yang ke 34. Demikian firman Tuhan. Sebab keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Itu Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dan sampai sedemikian jauh firman Tuhan hari ini. Sesuai dengan perikopnya ada keyakinan iman di sana. Keyakinan iman ini adalah satu ketentuan bagi semua orang bahwa dia yakin pada sesuatu hal. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, yakin bahwa kita sudah beroleh selamat. Amin. Amin. Pasti keselamatan. Haleluya. Itu adalah keyakinan. Ketika keyakinan ini ada pada diri seseorang, maka apapun dikerjakannya. Haleluya. Sudah barang tentu. Bahkan nyawa dipertaruhkan. Maka ada itu semacam gerombolan atau mungkin satu kumpulan. Sama-sama mereka menyayat tubuh mereka untuk keluar darah dan disatukan. Nah, darah mereka. Kenapa? Komitmen. Mereka yakin pada apa yang mereka sudah yakini dalam perkumpulan itu, ya. Nah, kita di sini harus punya keyakinan. Paulus atau firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Ada sebuah keyakinan luar biasa. Tentang apa? Tentang kehidupan di tengah dunia. Saya katakan tadi, pergumulan itu banyak. Pergumulan itu pasti ada dan kita tidak bisa lari dari masalah itu. Ya. Orang yang lari dari masalah berarti dia yang hidup nggak bisa menghadapi hidup ini. Terlebih kalau dia anak Tuhan. Sementara dikatakan di dalam Alkitab, dalam Wahyu dikatakan pasal terakhir di sana bahwa salah satu faktor atau kriteria orang yang tidak masuk surga di sana adalah orang penakut. Orang penakut tidak masuk. Nah, hari ini kita ditekankan tentang keyakinan iman kita pada Yesus. Amin. Katakan sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Nah, ini rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih, ya. Karena Yesus menjadi jaminan atas hidup kita. Amin. Keselamatan jiwa kita, jaminan dalam penyertaan setiap hari dalam setiap masalah. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, saya nggak ada lawan, kata orang Ambon. Tidak ada lawan. Dan nggak dong alok, kata orang Sumatera. Nggak ada lawan kita. Ketika Allah di pihak kita, amin. Apapun tantangannya, apapun orang-orang yang syirik, orang-orang yang benci dengan kita, mungkin tidak berterima dengan apa yang kita lakukan. Tidak usah kita istilahnya sayang bahwa ini benar, membenarkan diri yang saya lakukan. Tidak. Tapi ketika kita lakukan itu sesuai dengan panggilan kita sebagai anak Tuhan, kita lakukan, orang katakan itu tidak cocok dengan dia. Oke saja dengan tidak cocok dengan dia. Tapi kalau memang itu kita buat atas nama Tuhan karena kebenaran, orang tidak terima, ada tantangan, kita nggak usah takut. Karena Allah di pihak kita. Jadi tidak ada yang menjadi lawan kita. Nah, dikatakan di situ selanjutnya, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana kamu Ia tidak meruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Yesus tidak disayangkan, ya. Yesus.
tetapi menyerahkannya bagi kita, bagi saya dan saudara, bagi anak-anak Tuhan, bagi mereka yang percaya. Bagaimana mungkin tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi segala sesuatu ya kan, apa yang kita perlukan apapun itu, mungkin kalaupun kadang-kadang kita katakan, aduh, saya kekurangan. Tapi kecukupan itu apa? Kecukupan itu ketika kita bisa bersyukur, itulah rasa cukup. Kita bisa berterima kasih, kita bisa berterima dengan hidup itu. Ya, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak berbantah-bantah, tapi kita terima dengan lapang dada. Ini sebenarnya berarti ada sesuatu hal yang tidak dimiliki orang lain yang kita miliki. Dan itulah saya katakan bahwa Alkitab juga berkata bahwa soal kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi tentang kuasa dan kebenaran, damai sejahtera. Amin. Itu, ya kan? Bukan tidak perlu kita kayak makanan jasmani, perlu. Tetapi yang terutama adalah itu. Ada banyak orang punya makanan banyak makanannya, bisa beli apa-apa, tapi tidak ada kedamaian di sana, tidak ada sejahtera, tidak ada sukacita. Malah banyak yang sakit. Tapi kita bersyukur ya. Apapun yang kita nikmati, seberapa banyak pun kita nikmati, kalau kita tetap dapat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, ini yang luar biasa. Bahwa Tuhan sesungguhnya telah mengatakan di situ, dikaruniakan segala sesuatu kepada kita. Nah, siapa yang akan membuat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saya katakan bahwa kita nggak perlu kita membela diri kita, ya, membela iman kita, tetapi Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Amin. Tuhan akan menjadi pembela kita setiap masalah apapun itu ya. Kalaupun mungkin kita punya masalah hari ini, mungkin orang tidak enak, atau mungkin ada yang mereka pikir aduh nggak tepati janji dan sebagainya, udah ya aja. Tapi kita lihat Tuhan sebagai pembela kita. Amin. Menolong kita, yang mengasihi kita. Amin. Sampai di sini saja firman Tuhan untuk hari ini. Kami taruh terus bekerja setiap kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan sembah syukur akan kebaikan Tuhan bagi kita. Kita akan pujian lagu